Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. So today di sini saya akan bersharing-sharing dengan seorang apoteker, penanggung jawab Apotek Kimia Pharma Bacan. So buat kamu yang ingin melanjutkan profesi apoteker, jangan lupa tonton video ini. Perkenalkan, nama saya Istiana Kelsaba, program studi farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Baik, di sini saya dengan seorang apoteker, yaitu Apoteker Junior Munisari Dejailani Espram. Baik, izin Ibu, saya di sini ingin bertanya mengenai profesi apoteker. Terdiri dari 3 pertanyaan. Saya membaca pertanyaan satu persatu. Setelah itu Ibu menjawab. Oke, baik. Pertanyaan pertama, what motivation you become a pharmacist and what challenge do you face? Apa yang motivasi Anda menjadi apoteker dan apa saja tentangnya? Langsung saja dijawab ya. Iya, Bu. Jadi awal untuk masuk farmasi itu sebelumnya saya kuliah tuh di 2011. Jadi waktu itu untuk jurusan farmasi sendiri belum ada yang tertarik ke sana. Di dunia obat tuh apa dan sebagainya tuh belum ada yang tertarik. Jadi kenapa saya memberanikan diri untuk jadi farmasi ya, karena saya suka hal-hal yang baru, hal-hal yang buat saya penasaran. Makanya kenapa saya memilih farmasi jadi basic saya sekarang. Makanya kenapa saya ambil jurusan farmasi dan lanjut sampai jadi apoteker. Seperti itu. Next, pertanyaan kedua. Have you ever felt like giving up in the field of pharmacy? Pernahkah Anda merasa ingin menyerah di bidang farmasi? Apa yang membuat Anda tetap bertahan? Kalau menyerah belum terpikirkan. Tapi karena setiap hari kita di farmasi itu sering belajar dan kayak kita mempelajari hal yang baru, makanya hal-hal yang untuk bilang menyerah tuh hampir tidak terpikirkan. Jadi bagaimana secara aku bertahan di farmasi, yaitu kita sebagai orang yang sering ingin belajar itu pasti akan terpikir bilang, oh besok mungkin ada hal yang baru yang kita harus coba, oh besok misalnya besok kayak kita mau lab ini, oh besok kita lab ini pasti hal yang baru lagi kita mau pelajari. Jadi itu kenapa saya selama di farmasi itu hampir tidak pernah ada kata mau menyerah, tapi adanya kata ingin belajar. Next, pertanyaan terakhir. What difficult you give to students who aspire to become pharmacists in the future? Additionally, what are some strategies for managing motivation in the face of academic pressure such as grants, report, and rigorous examination? Apa saran Anda bagi mahasiswa yang ingin menjadi apoteker di masa depan, dan bagaimana tips membangun semangat belajar di tengah tekanan nilai, laporan, dan ujian yang sangat padat? Untuk tips ya, untuk saran ya. Iya. Kalau saran saya itu kita harus kembali ke awal, artinya kita harus tahu
awalnya kita masuk farmasi nih karena apa. Kalau kita masuk farmasi karena hanya ikut teman, itu pasti saya yakin akan gagal ke depannya. Tapi kalau kita awalnya tahu masuk farmasi itu karena punya keinginan, punya cita-cita ke depannya nanti mau jadi apa, pasti akan berlanjut sampai ke apoteker. Terus untuk semangat belajar, nah semangat belajar ini bisa teman-teman dari yang tadi tuh yang saya bilang, kayak berpikir bahwa kita kuliah di farmasi ini sebenarnya tujuannya apa sih. Kalau tujuannya hanya ikut teman, ya pasti semangat itu. Kalau teman tidak belajar, ya kita juga ikut tidak belajar. Jadi untuk kayak Baik itulah penjelasan dari salah satu apoteker terkait tentang motivasi dan edukasi untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang farmasi. Saya Istiana Kelsaba, pamit undur diri. See you next video. Bye bye.